Ya, terima kasih buat kesempatan dan juga buat setiap saudara-saudara yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun YouTube. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kita. Dan saudara, bulan ini kita akan banyak belajar tentang reverence atau rasa hormat. Gejala sosial hari-hari ini semakin berkurangnya rasa hormat manusia baik kepada orang tua maupun yang sudah berusia, tetapi juga terhadap Tuhan. Dan saudara sekalian, kita dengar juga bagaimana kasus penembakan demi penembakan itu merupakan sebuah tanda bahwa semakin berkurangnya manusia mempunyai rasa hormat terhadap Tuhan Sang Pemberi nyawa dan juga terhadap nyawa orang lain. Dan hari ini kita sedih mendengar di Oklahoma terjadi ada pemuda 35 tahun yang akhirnya karena kesakitan dan dia sudah berobat di sebuah tempat pengobatan tetapi tetap sakit, lalu dia telepon pihak rumah sakit tetapi tetap sakit dan akhirnya besoknya dia datang membawa 2 senjata dan langsung dia tembak di rumah sakit tersebut dan sekian banyak korban meninggal. Saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa semakin orang tidak lagi punya rasa hormat. Itu sebabnya kita harus belajar akan firman Tuhan. Ternyata ketika kita punya rasa hormat, percayalah ada sesuatu yang sangat ajaib yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini adalah hormatilah Tuhan. Ya, bagi setiap saudara yang di YouTube maupun yang di Zoom, ya coba bisa ketiklah katakan hormatilah Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita punya rasa hormat kepada Dia, karena ketika kita menghormati Tuhan yang tak kelihatan, maka sebenarnya ada blessing khusus, anugerah khusus yang akan kita nikmati. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Ini adalah sebuah ayat teguran Tuhan kepada keluarga Imam Eli yang waktu itu menjadi pemimpin rohani, menjadi imam di kota Silo, ya. Dan itu adalah pusat daripada ibadah bangsa Israel pada waktu itu. Dan Imam Eli yang sudah tua mempunyai 2 orang anak, Hofni dan Pinehas, yang begitu jahat sekali. Lalu Alkitab berkata apa? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu janji Tuhan bagi keturunan Imam Eli. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Ternyata perjanjian Tuhan buat keluarga Eli dibatalkan. Kenapa? Lihat alasannya, kalimat berikutnya, sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan, akan kuhormati, akan Tuhan hormati. Wow, coba imajinasikan, bayangkan, kalau Presiden Amerika saja menghormati Anda, betapa kita mendapatkan sebuah penghargaan, bahkan fasilitas yang luar biasa, apalagi jika Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. I will honor those who honor me. Aku Tuhan akan menghormati siapa yang menghormati aku. But I will dishonor those who ignore me. Tetapi aku akan tidak menghormati orang yang menolak aku. Saudara sekalian, kalau kita tidak menghormati Tuhan, itu sama artinya dengan kita menolak Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi jelas Tuhan akan menghormati orang yang menghormati Dia. Tuhan akan yaitu menghina orang yang menghina Dia.
Nah, bulan Mei kemarin kita sudah banyak belajar tentang friendship. Bagaimana Tuhan sendiri yang berinisiatif agar saudara dan saya bersahabat dengan Dia. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat." Dan tentunya kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, walaupun Tuhan mau bersahabat dengan kita, tapi bahasa Ibrani kunonya, jangan ngelama. Ya, tentu saudara yang dari Jakarta bingung, apa itu? Ya, itu sejenis makanan martabak, saudara. Jangan ngelama, ya kan? Ya, nah Anda tahu jangan lama itu artinya bahasa Jawa, bahasa Surabaya, saudaraku, jangan kita akhirnya malah melunjak. Nah, diberi ampela, minta apa? Jantung, saudara. Jadi, saudara, keseimbangannya walaupun kita dianggap sebagai sahabat Tuhan, tetapi jangan pernah hilang rasa hormat kita. Kenapa? Karena ada banyak anak Tuhan hari-hari ini. Mereka merasa dekat dengan Tuhan, akhirnya mereka kehilangan rasa hormat. Padahal Alkitab berkata tadi, siapa menghormati Tuhan, dia akan dihormati. Saya berdoa, biar semua kita menghormati Tuhan supaya ke depan Tuhan menunjukkan Tuhan menghormati saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Nah, dalam konteks ini kita belajar, saudara, bahwa Imam Eli, keluarga Imam Eli adalah contoh keluarga yang tidak menghormati Tuhan. Nanti Anda baca dalam 1 Samuel pasal yang kedua lebih komplit, saudara. Saudara akan melihat bagaimana sebenarnya keluarga Imam Eli, keluarga hamba Tuhan, tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Berbeda dengan Samuel. Samuel adalah seorang anak yang dipersembahkan oleh ibunya kepada Tuhan karena nasar. Dan Samuel ini dalam pengawasan Imam Eli. Tetapi Samuel adalah contoh orang yang menghormati Tuhan, dan itu akan mengubah keadaan dan nasib daripada Samuel. Dan Anda tahu, saudaraku, bahwa ternyata sikap hormat kita kepada Tuhan sangat menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Sekali lagi, dengar ini. Sikap hormat kita kepada Tuhan akan menentukan sikap Tuhan kepada kita. Kalau kita menghina Tuhan, kalau kita merendahkan Tuhan, kalau kita ignore Tuhan, menolak Tuhan, melecehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Loh, Pastor Lukas, kan Tuhan makasih. Tuhan kan mencintai semua orang. Oh iya, Tuhan memang sayang semua orang. Tapi lihat, ada orang-orang tertentu yang diperlakukan Tuhan spesial di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa biar saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang diperlakukan Tuhan spesial karena kita sungguh menghormati Tuhan. Nah, coba kita lihat bersama-sama apa akibat keluarga Imam Eli yang tidak menghormati Tuhan. Ternyata mereka mempermalukan nama Tuhan. Saudara, kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal pertama, pasal 2, pasal 3, Hofni Pinehas itu sampai mencuri persembahan yang harusnya buat Tuhan lebih dulu. Tetapi mereka merampas, bahkan mereka berzina, tidur dengan para wanita yang melayani di bait Tuhan. Anda tahu, orang kalau menghina Tuhan, akibatnya dia akan, saudaraku, mempermalukan nama Tuhan. Ya, lihat bagaimana ada orang-orang yang jatuh dalam skandal, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, akhirnya justru mempermalukan nama Tuhan. Berikutnya akan mengalami, yaitu, saudaraku, kemerosotan. Imam Eli dan juga Hofni Pinehas, bahkan pelayanan mereka merosot. Alkitab berkata bahwa Tuhan jarang berbicara buat mereka. Sudah semakin kurang pewahyuan Tuhan yang segar. Bahkan, saudaraku, akibatnya apa, saudaraku? Ternyata
Sebentar. Orang yang tidak menghormati Tuhan, juga mereka akan mengalami yang namanya, saudaraku, membatalkan perjanjian Tuhan. Lihat tadi bagaimana ternyata, saudara, sudah dijanjikan Tuhan bahwa mereka, Imam Eli, akan mengalami, yaitu, saudaraku, dibuat Tuhan supaya tetap menjadi imam seumur hidup mereka, bahkan anak cucu mereka, tapi dibatalkan Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, jangan sampai perjanjian Tuhan batal dalam hidup kita. Sebenarnya percayalah, Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Tapi kalau kita sendiri yang tidak hidup menghormati Tuhan, itu bisa membatalkan perjanjian Tuhan. Berikutnya adalah mengalami kekalahan. Kalau nanti Anda baca akhirnya, saudaraku, bangsa Israel mengalami kekalahan dari orang Filistin. Walaupun Hofni dan Pinehas membawa tabut perjanjian, akhirnya Hofni dan Pinehas mati di medan perang. Lalu kemudian Imam Eli kaget mendengar kabar kematian dua orang anaknya, sampai dia jatuh dari kursinya, lehernya patah karena gemuk, saudaraku. Dan akhirnya Imam Eli juga mati pada waktu yang sama. Saudara sekalian, sekali lagi saya mengasihi saudara. Tuhan juga mengasihi kita. Jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai kita menghina Tuhan. Sehingga jangan sampai keadaan yang buruk yang dialami oleh Imam Eli keluarga itu kita alami. Nah, sebaliknya, apa hasil, apa akibat Samuel ketika dia menghormati Tuhan? Lihat hidup Samuel dalam ketajaman rohani. Saudara sekalian, Samuel akhirnya sejak muda dia mengalami sebuah spiritual sharpness, ketajaman rohani. Bagaimana dia mendengar suara Tuhan dengan tepat, dan apa yang dia sampaikan dari Tuhan itu benar-benar tepat terjadi. Saya berdoa biar saudara semua, ketika kita semakin menghormati Tuhan, hidup kita akan dipertajam oleh Tuhan. Tidak hanya di area rohani, tapi dalam area bisnis Anda, dalam area pekerjaan, dalam area keuangan, dalam area keluarga, dalam area kesehatan. Kita sungguh-sungguh dipertajam dan mengalami banyak terobosan. Yang mau katakan amin, ya. Dan berikutnya, saudaraku, ternyata, saudaraku, kita akan disukai Tuhan dan manusia. Ini akibat kita menghormati Tuhan, saudaraku. Saudara, memang haters atau pembenci selalu ada. Tetapi lihat bagaimana Samuel akhirnya, karena dia menghormati Tuhan, Alkitab berkata Samuel bertumbuh makin besar, disukai Tuhan dan disukai manusia. Saudara sekalian, nggak ada artinya kalau kita disukai manusia, tapi dibenci Tuhan. Tapi kalau kita disukai Tuhan, percayalah, Tuhan bisa menarik banyak hal yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya adalah menikmati promosi Tuhan. Sampai akhirnya, saudaraku, orang Israel semuanya dari 12 suku Israel, mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan telah memilih Samuel menjadi imam dan nabinya. Sehingga Samuel sejak muda sampai matinya, dia menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Lihat bagaimana Samuel hidup menjadi berkat. Dia benar-benar menjadi penyambung lidah Allah. Dia memimpin bangsa Israel pada zaman itu, saudaraku, untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan. Lihat, saudaraku, sebuah perbedaan yang kontras, yang sangat berbeda antara keluarga Imam Eli dengan keluarga Samuel. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar firman ini menolong saudara dan saya, bukan untuk membuat kita merasa sedih, merasa takut, atau merasa bersalah. Tetapi saya berdoa biar firman ini justru membuat kita semakin bersemangat untuk menghormati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Saudara, saya melihat ada dua keluarga kakak adik yang ada di Indonesia.
di mana saya nggak mau sebut nama, tetapi kakak adik ini saudara sifatnya bumi dan langit. Yang satu, saudaraku, sangat menghormati Tuhan. Yang satu seringkali karena kemarahannya tidak menghormati Tuhan. Dan ternyata saya melihat dari garis keturunannya itu berbeda sekali. Saudara, dari keluarga yang sangat tidak menghormati Tuhan itu, saya melihat, saudaraku, bagaimana, saudaraku, bapak ini seorang yang punya kemampuan alat musik, bahkan kerjaannya waktu itu adalah penyewaan alat musik dan punya studio rekaman dan studio latihan. Bahkan akhirnya, saudara-saudaraku, dia seringkali, saudaraku, membuat grup sebuah grup musik rohani pada tahun-tahun itu, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, mereka ini, keluarga ini, saudaraku, seringkali menolong gereja-gereja. Kalau ada yang tidak punya alat musik atau nggak punya sound system yang bagus, mereka akhirnya sumbang. Tetapi, saudaraku, setiap kali pria ini, bapak ini tersinggung dengan pendeta atau merasa kurang dihargai, maka dia marah, saudaraku, sampai akhirnya semua alat musik dan barang-barang sound system yang dia katanya sudah beri buat gereja itu diambil semuanya kembali, dibawa pulang, saudaraku. Dan Anda tahu, ayah saya almarhum adalah salah satu sahabat baik daripada bapak itu. Dan ayah saya sudah berkali-kali mengingatkan, kamu jangan main-main loh dengan Tuhan. Kamu jangan main-main loh dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi, saudaraku, selalu kalau dia marah, emosi, akhirnya dia ambil semua apa yang dia sudah katakan ditabur, saudaraku, untuk gereja. Nah, sampai satu kali puncaknya, karena ayah saya dan ibu saya juga bergabung dalam grup musik rohani yang didirikan oleh bapak itu, saudaraku. Maka satu kali saya masih ingat, ayah saya cerita, ketika sebuah KKR, kesembuhan ilahi, diadakan di stadion sepak bola terbuka di Surabaya. Saudara, dan pembicaranya adalah seorang hamba Tuhan dari luar negeri, dari Belanda, dengan karunia kesembuhan luar biasa. Maka tim musik rohani daripada bapak ini diminta untuk mengisi sebagai puji-pujian, bahkan semua sound system dari mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya bapak ini mengajak semua timnya, termasuk ayah saya dan ibu saya, yang adalah bagian daripada grup musik tersebut, untuk nyanyi di panggung. Wow, ribuan orang, puluhan ribu orang. Dan Anda tahu, saudaraku, rupanya karena ruangan gedung yang terbuka, sehingga terkadang kadang-kadang sound systemnya sedikit feedback, bunyi nganging-nganging, saudaraku. Nah, rupanya waktu si hamba Tuhan khotbah di awal, rupanya waktu dia khotbah ada agak feedback sedikit. Nah, hamba Tuhan ini noleh ke belakang dan dia bilang, ini sound systemnya kok nggak bagus ya? Tadi musiknya juga kacau, kurang rapi. Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Lalu hamba Tuhan ini khotbah lagi. Bayangin, saudara, di depan puluhan ribu orang, saudaraku. Ini bapak yang punya penyewaan dan punya, saudaraku, grup musik ini langsung marah, tersinggung. Si pendeta lagi khotbah di panggung, saudaraku. Disaksikan sekian banyak orang. Satu persatu alat musik dilepas sama dia, saudaraku. Dari keyboard, semuanya, saudaraku. Sampai terakhir sound system yang terakhir, saudaraku. Sampai begitu selesai khotbah, pendeta dari luar negeri ini minta untuk nyanyi satu lagu. Nggak ada semua alat musiknya, saudaraku. Sudah masuk mobil semua. Dan Anda tahu, saudaraku, ayah saya bilang, kamu jangan kurang ajar loh sama hamba Tuhan. Kamu jangan kurang ajar loh sama Tuhan, sama pekerjaan Tuhan. Nanti bahaya loh. Dia cuman menuruti emosinya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saudara, akhirnya keadaan keluarga itu sampai sekarang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan. Sang suami meninggal, akhirnya tanpa meninggalkan uang tabungan, tapi justru hutang yang banyak kepada istri dan anak-anaknya. Istri anaknya, saudaraku, rebutan warisan. Kakak adik, saudaraku, sampai pukul-pukulan. Bahkan sampai akhirnya, sekarang kondisinya, semua keluarganya susah dan tragis. Dari orang yang kaya, akhirnya dalam keadaan sangat menderita. Dan saya, keluarga, menjadi saksi hidup bagaimana kondisi keluarga ini. Sementara
sang pria ini punya saudara kandung yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Saudara tahu, yang ajaib itu cuman kakak adik loh, tapi garis keturunannya beda. Sang bapak ini sampai sekarang masih aktif pelayanan. Anak cucunya bahkan pelayanan, punya gereja yang masing-masing diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Anda tahu lagi viral juga ya, ibadah online-nya di YouTube, dan banyak orang saudaraku menyaksikan. Dan saya lihat bahwa dia masih muda sekali. Dan saudaraku, saya berkata, wow, ini nggak lepas daripada blessing yang kamu terima dari kakekmu. Karena kakekmu seorang yang sangat cinta dan menghormati Tuhan. Saudara, dua contoh keluarga kakak adik yang bertolak belakang, yang membuat saya terus berkata, dan saya berkata pada keluarga saya dan diri saya sendiri, dan saya berpesan buat siap saudara, hari ini jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Jangan main-main dengan hamba Tuhan. Saudara, hari-hari ini orang begitu banyak mencaci maki pendeta, dengan mudahnya ngomong-ngomong yang sangat kasar dan jelek. Saudara-saudara, hati-hati. Kenapa? Sejelek-jeleknya hamba Tuhan, tetap dia biji mata Tuhan. Kenapa? Karena itu nanti urusannya bukan dengan matanya, tapi dengan si pemilik mata. Iya kan saudaraku? Kalau saudara colok matanya Pastor Yongki, yang marah bukan matanya Pastor Yongki ya, toh, yang marah sekampung, saudara. Semua BMC New York akan marah, saudara. Nah, hati-hati loh saudaraku, kalau kita nggak punya rasa hormat kepada Tuhan, nggak punya rasa hormat kepada pekerjaan Tuhan, dan juga kepada hamba Tuhan dan orang lain, itu akan sangat berbahaya. Nah, karena saya mengasihi saudara, itu sebabnya walaupun kita menjadi sahabat Tuhan, jangan sampai kita melunjak dengan Tuhan. Jangan sampai kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan, sehingga perkataan dan sikap kita tetap harus menghormati Tuhan. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau anak cucunya ngalami berkat dan juga pemakaian Tuhan yang ajaib, angkat tangan saudara. Ayo lambai-lambaikan tangan saudara. Katakan, saya mau menghormati Tuhan. 2, 3. Saya mau menghormati Tuhan. Sekali lagi, saya mau menghormati Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang saudaraku, saya yakin semua kita pasti mau menghormati Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah benar-benar kita menghormati Tuhan? Jangan-jangan kita, saudaraku, berpikir aku sudah hormat Tuhan, ternyata kita selama ini menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Nah, kita akan belajar kembali dalam kehidupan Samuel dan Imam Eli. Apa tanda hidup menghormati Tuhan? Yang pertama, coba kita lihat saudaraku di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Samuel, Samuel. Samuel said, speak Lord, I am your servant, and I am listening. Saudara, lihat bagaimana Samuel berkata, aku ini hambamu Tuhan, aku mau mendengar. Dan yang menarik, dipakai dalam bahasa Inggrisnya listening, bukan hearing. Kalau hearing itu hanya asal lewat aja mendengar. Tapi kalau listening itu betul-betul menyimak dengan teliti. Dan Anda tahu saudaraku, tanda yang pertama, orang yang menghormati Tuhan adalah dengar-dengaran terhadap Tuhan. Dengar-dengaran terhadap Tuhan. Listen to God. Saudara, Samuel adalah seorang yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan sejak dia masih muda. Walaupun kalimat itu yang Samuel pertama kali ucapkan waktu Tuhan berkata, Samuel, Samuel, berbicaralah, aku ini hambamu, aku mau mendengar. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel ini, saudaraku, ternyata itu kalimat Samuel hanya mencuplik copy-paste daripada kalimat yang diajari oleh Imam Eli. Karena 2 kali
Saudaraku, Samuel berpikir Imam Eli yang memanggil dia. Samuel membangunkan Imam Eli. Lalu Imam Eli memberikan sebuah kalimat yang akhirnya di-copy paste dan dilakukan oleh Samuel seumur hidupnya. Sayang sekali ya, banyak orang seperti Imam Eli, pandai mengajar orang lain, tetapi dia sendiri tidak menghidupinya. Saudaraku, mari kita belajar sebagai orang tua. Kita tidak hanya pandai memberi nasihat buat anak, tapi kita menghidupi. Kalau saudara mau ingin lihat anak saudara rajin ibadah, maka kita orang tuanya pun juga harus rajin ibadah. Amin, saudaraku. Kalau saudara mau anak-anak Anda rukun, maka mereka harus melihat papa mamanya tiap hari harus rukun. Haleluya, amin. Jangan tiap hari kayak Tom and Jerry, saudaraku. Kalau Anda mau lihat anak-anak Anda, saudaraku, betul-betul cinta Tuhan, maka izinkan mereka melihat kita juga sebagai orang tua cinta Tuhan. Nah, dengar-dengaran terhadap Tuhan, ini hal yang penting. Kenapa? Karena berkali-kali Tuhan berkata, apa gunanya kamu memberi persembahan? Tapi kalau kamu nggak mau dengar-dengaran, nggak mau taat. Ingat Raja Saul juga, dia berpikir dengan dia membiarkan Raja Agag dan lembu domba Amalek yang banyak, yang gemuk-gemuk. Oh, aku mau persembahkan buat Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata, apa kamu pikir bahwa Tuhan lebih menerima persembahan daripada ketaatanmu, daripada kedengar-dengaran? Hari ini mari kita mau belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudaraku, apa sih bukti kita dengar-dengaran dengan Tuhan? Ya, saudara, makanya soal mendengar ini penting sekali. Sampai dalam 7 jemaat di kitab Wahyu selalu diulang dengan kalimat, barang siapa bertelinga, hendaklah ia apa? Mendengar. Kenapa diulang sampai 7 kali ke 7 jemaat? Karena banyak orang punya telinga, tapi cuman bagi buat centelan. Ya, banyak orang punya telinga, tapi nggak mau menyimak baik-baik, tidak mau listening. Nah, saudaraku, mari kita belajar, saudaraku, apa sih tanda dengar-dengaran dengan Tuhan? Tidak membiarkan perkataan Tuhan gugur. Saudara, nanti kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal 2, Samuel ini, saudaraku, benar-benar apa yang dia katakan, itu Tuhan mengerlakukan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada Samuel. Apa yang Samuel ucapkan melalui firman, itu terjadi. Sampai orang tahu, wow, ini nabi Tuhan. Wow, perkataannya manjur. Anda tahu kenapa? Karena Samuel mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebelum Tuhan sudah melakukan semua apa yang Samuel katakan, maka Tuhan lihat dulu, Samuel juga mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Samuel tidak mau membiarkan firman Tuhan gugur, maka Tuhan pun juga melakukan, tidak membiarkan perkataan Samuel itu gugur, saudaraku. Luar biasa sekali. Dan berikutnya, saudaraku, apa tanda orang yang, saudaraku, sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak menunda menepati perintah Tuhan? Saudara, banyak orang mendengar, mau mendengar, suka mendengar. Apalagi saudaraku zaman sekarang, koleksi khotbah dari berbagai hamba Tuhan, baik yang dalam kota maupun sampai luar kota, sampai luar negeri, bahkan luar angkasa. Dia tahu semua, dia tahu, dia hafal. Oh, pendeta ini khotbah terbarunya, temanya ini. Saudara-saudara, saya di Mesbah Muji tentu sampai ada orang-orang yang langsung tahu, wah, ini pendeta Pak Lukas khotbah ini ayatnya. Saya tanya, wah, kenapa kamu tahu? Oh ya, saya selalu melihat, saya selalu mendengar, tiap hari saya mau mendengar di YouTube channel. Nah, tapi saya tanya, kamu jadi pelaku firman nggak? Banyak orang, pandai mendengar, ya kan? Tapi saudaraku, seringkali menunda-nunda mengerjakan perintah Tuhan. Sudah tahu disuruh ngampuni, nggak boleh dendam, nggak boleh benci. Sudah 10 tahun lebih, nggak pernah mau ngampuni, ya kan? Mertuanya terus dibenci, menantunya terus dibenci, saudaraku. Nanti teman pelayanannya yang mengecewakan, hamba Tuhan yang mengecewakan, terus dibenci, ya kan? Hati-hati, saudaraku, karena itu tanda kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Lalu juga, saudaraku, jangan sampai kita ini, saudaraku, menjadi orang yang bertindak, saudaraku,
sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi kita harus bertindak sesuai dengan hati dan jiwa dari Tuhan. Saudara, Alkitab berkata Samuel melakukan sesuai dengan hati Tuhan dan jiwa Tuhan. Wow, ini bukti kita mau dengar-dengaran. Ayo, saudara, pegang telinga masing-masing, katakan, dengar-dengaran. Ayo pegang telinga masing-masing, dengar-dengaran, ya. Dan salah satu tanda kalau Anda mau mendengar suara Tuhan, istri belajar mendengar suara suami. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan, ya kan, saudara belajar, suami belajar juga mendengar apa kata istri. Haleluya, ya kan, saudaraku. Ada orang bertanya, kenapa ya wanita itu cenderung kalau ngomong sama suaminya, sama anaknya diulang-ulang berkali-kali. Sudah ngomong yang sama diulang-ulang ya. Ayo, siapa di sini para suami yang mengalami istrinya kalau ngomong sering ulang-ulang terus? Ayo. Yang pernah ngalami angkat tangan, saya juga ngalami. Iya kan, saudara? Nah, pertanyaannya kenapa kalau istri itu kalau ngomong sama suami sama anak-anak sering ulang-ulang? Ya bukan karena cerewet, karena kita, gara-gara kita seringkali nggak mau dengar-dengaran ya toh, suruh minta tolong ini ya kan, nggak dilakukan, saudara. Makanya diulang terus, makanya akhirnya saudaraku, istriku punya kebiasaan ngulang-ulang terus ya toh. Sebelum tidur sudah ngomong, "Pak, besok waktu pulang kerja jangan lupa ya, titip belikan telur." Iya, nanti besok bangun pagi waktu mau kerja jangan lupa ya, besok mau belikan telur ya. Iya, lalu kemudian di kerjaan, di telepon, di WhatsApp, jangan lupa pulang beliin telur ya. Iya, sudah mau pulang di WhatsApp lagi, jangan lupa beliin telur. Iya, pulang sampai rumah beli telur ya. Lupa, saudara. Makanya istri sampai ngulang-ngulang terus. Dan Anda tahu kenapa sampai ada kitab ulangan? Karena banyak orang tidak suka mau mendengar ya toh. Makanya diulang-ulang terus ya toh. Nah, saudaraku, jadi mari kita belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Ayo katakan bersama saya mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Yang kedua, apa tanda hidup menghormati Tuhan? Yang kedua, saudara, kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 35. Tuhan berkata kepada Imam Eli, "Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan." Wow, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan dengan jiwaku. Ya, sinkron dengan hati Tuhan, dengan jiwa Tuhan, senada dengan hati Tuhan, dengan jiwanya Tuhan, cara Tuhan berpikir. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia tetap hidup di hadapan orang yang kuurapi. Haleluya. Saudaraku, lihat bagaimana ternyata Samuel lah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai imam kepercayaan. Dan Anda tahu, saudaraku, ini diucapkan oleh Tuhan di depan Imam Eli. Kenapa? Karena Samuel membanggakan Tuhan, tetapi Imam Eli mendukacitakan hati Tuhan. Saudara sekalian, apa tanda orang yang menghormati Tuhan? Tanda yang pertama, dengar-dengaran dengan Tuhan. Tanda yang kedua adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Tidak mendukacitakan Roh Kudus. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang lembut? Pribadi Allah yang bisa kita buat bahagia, tetapi juga kita bisa buat dia sedih atau berduka. Alkitab berkata dalam Efesus, jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau kita membuat hati Tuhan sedih, itu jelas sesuatu yang membahayakan diri kita. Sebaliknya kalau kita membuat Tuhan senang, hati Tuhan bangga dengan kita, wow, maka hasilnya akan dahsyat dan ajaib. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini saudara sudah membuat Tuhan bahagia? Lihat hidup kita, lihat apa yang kita lakukan, lihat perkataan kita, ataukah justru Tuhan berduka cita karena apa yang kita lakukan? Saudara, jangan lagi mendukakan Roh Kudus. Tuhan terlalu baik, Dia selalu baik buat kita. Maka jangan membuat hati Tuhan sedih. Nah, bagaimana cara
tidak mendukakan Roh Kudus jadi kepercayaan Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan berkata tadi, aku akan mengangkat bagiku imam kepercayaanku. Samuel ini tidak mendukakan hati Tuhan. Samuel ini adalah orang yang betul-betul membuat hati Tuhan senang. Kenapa? Dia bisa menjadi kepercayaan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan sedang mencari orang-orang kepercayaannya. Percayalah Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pelit. Ayo ucapkan bersama saya, Tuhan tidak pelit. Haleluya. Yang di online, di YouTube maupun yang di saudaraku Zoom, coba ketiklah, katakan Tuhan tidak pelit. Nah, saudaraku, kalau Tuhan itu tidak pelit, maka sebenarnya Tuhan itu mau memberkati kita. Tuhan mau menjawab doa kita. Tetapi seringkali adalah kita ini belum bisa dipercaya Tuhan. Waduh, kalau ini aku beri berkat sekarang, sombong nanti dia. Aduh, kalau aku beri dia berkat sekarang, wah, nanti dia akan justru berbahaya bagi pekerjaan Tuhan. Wah, dia nanti akan bisa murtad. Wah, kawin lagi istri yang keempat. Wah, saudaraku, maka Tuhan karena tahu bahwa kita belum bisa dipercaya, maka dia tunggu sampai kita bisa dipercaya. Maka berkatnya akan dicurahkan. Amin, saudaraku. Nah, berikutnya, saudaraku, cara tidak mendukakan Roh Kudus adalah kita harus melakukan apa yang cocok dengan hati Tuhan. Seperti tadi Samuel, Tuhan menyebutkan bahwa ini imam kepercayaanku yang melakukan bertindak sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Bahkan juga hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Saudara, hari-hari ini semakin langka orang yang hidup dalam kesucian. Semakin banyak orang yang hidup dalam, saudaraku, kefasikan. Tetapi kalau Anda lihat, banyak orang gini, mempunyai cari excuse. Ya pastor, ya saya ini jadi gini ya, karena sekarang nih zaman memang sudah begini pastor. Kalau saya nggak sampai mau tidur dulu waktu pacaran, ya mana ada cowok yang mau sama saya. Oh ya pastor, kalau saya nggak mencuri dikit-dikit ya di kerjaan, mana saya bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup setiap bulan. Oh pastor, kalau saya nggak main judi di kasino, ya menang-menang dikit lah, ya kan. Bagaimana saya bisa ngirim uang ke keluarga? Saudara, maaf kata, kita terlalu pakai banyak alasan, excuse. Oh, pendeta saja bisa cerai kok. Apain saya nggak cerai, ya kan? Oh, itu pendeta aja jatuh dalam perselingkuhan. Kenapa saya? Saudara sekalian, yang menarik gini. Saudara nanti baca, Samuel ini tinggal satu rumah dengan Imam Eli yang bobrok, dengan Hofni Pinehas yang kacau. Tetapi yang menarik, Samuel yang masih muda, dia punya ketegasan, tidak mau ikut dengan kedurjanaan Imam Eli sekeluarga. Wow, biasanya anak muda itu ya gampang terpengaruh. Ya Pak ya. Ya toh, kalau teman-temannya ngajak ke gereja kan. Kasino, ya toh. Murtad dari Tuhan, murtad. Tapi lihat Samuel ini beda sekali. Sejak masih muda, dia mau hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena dia selain mau dengar-dengaran dengan Tuhan, Samuel ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau menduka citakan hati Tuhan. Saya yakin, saudara, minimal Samuel diceritain oleh mamanya Hana. Setiap kali Samuel dikunjungi oleh Hana setahun sekali, ketika Hana dengan papanya Elkana dan semua yang lain saudara tirinya mempersembahkan korban ke hadapan Tuhan di Silo. Saudaraku, minimal Hana cerita, nak, kamu ini bisa lahir itu mujizat loh nak. Mamamu ini udah mandul sekian lama. Dan ternyata satu kali mama doa sambil nasar. Dan nak, Tuhan itu jawab doa mama. Kamu ini anak hasil nasar. Kamu ini adalah hamba Tuhan nak. Karena mama ini sudah menasarkan, menjanjikan pada Tuhan. Wow, Samuel dengar itu. Aku ini cuman karena anugerah. Aku ini cuman jawaban doa. Maka Samuel sadar dia nggak mau menduka citakan hati Tuhan. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah banyak menjawab doa saudara, kalau Tuhan mencurahkan banyak berkat buat kita, kalau Tuhan sudah memberikan begitu banyak kemurahan buat kita,
Justru kita harus semakin hidup takut akan Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Walaupun teman rumit kamar saudara, hidupnya kacau berantakan, saudara semua tetap seperti Samuel, tetap hidup benar. Walaupun hari-hari ada banyak pendeta jatuh dalam skandal, saudara tetap berkata, aku mau tetap hidup kudus seperti Samuel. Dan kita tidak akan mendukakan Roh Kudus, tetapi justru menyukacitakan hati Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, apa tanda hidup menghormati Tuhan? Yang ketiga, kita balik dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19-20. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Wow! Dan tidak ada suatu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkan Tuhan gugur. Ayat 20, lihat. Maka taulah seluruh Israel. Nggak perlu pakai pengumuman di sosial media. Karena zaman itu belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Tapi dari mulut ke mulut, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba. Itu luasnya hampir seperti state New Jersey. Anda tahu Israel itu luasnya seperti state New Jersey, ya. Dan Anda tahu sudah zaman itu bagi orang Israel besar sekali, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah tanda orang yang menghormati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Memberikan Tuhan pujian, kemuliaan. Dan ingat, memberi pujian pada Tuhan itu bukan cuma pada waktu Anda nyanyi tadi. Sambil tepuk tangan, sambil angkat tangan, itu bagus sekali. Tetapi mempermuliakan Tuhan adalah setiap hari di rumah kita, setiap saat waktu kita kerja, dalam perjalanan, dalam komunitas. Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan? Tahukah Anda semua kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik Tuhan? Jangan sampai mempermalukan nama Tuhan, tapi permuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Minimal kita ini orang Indonesia. Kita mewakili pemerintahan dan rakyat Indonesia sekian ratus juta. Maka kita perwakilan di Amerika. Jelas kita harus menjadi orang Indonesia yang jujur. Orang Indonesia yang tidak jadi beban. Orang Indonesia yang tidak jadi masalah. Tetapi justru menjadi solusi dan menjadi berkat. Sehingga nama harum tentunya akan diberikan bagi orang Amerika terhadap bangsa Indonesia. Dan saudaraku, bagaimana cara mempermuliakan nama Tuhan? Jaga kemurnian hati. Saudara, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, itu kalau mulai dari hati kita murni. Saudara sekalian, nggak peduli orang menuduh Anda, menjelek-jelekkan saudara, memfitnah Anda yang buruk, nggak usah khawatir. Yang penting saudara tetap jadi emas yang asli. Emas yang murni. Katakan amin, saudaraku. Karena emas asli, biar dibakar, tetap asli, tambah murni. Haleluya, ya kan? Sementara, saudaraku, kalau hati kita cemar, niat kita jahat, saudaraku, maka kita bisa mengalami banyak hal-hal yang akan kelihatan dengan baik. Akhirnya, saudaraku, menjadi sesuatu yang buruk. Saudara, orang nuduh apa saja yang jelek. Yang penting kita punya hati yang murni. Nanti waktu akan membuktikan kemurnian hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Ya kan? Ketika orang menjelek-jelekan kita, nggak usah sibuk membenarkan diri. Tapi tetap tunjukkan kemurnian hidup kita. Maka satu kali, orang akan melihat sendiri. Berikutnya adalah bersikap manis. Samuel ini disukai Tuhan dan oleh manusia. Pasti attitude-nya itu manis. Wow, sifatnya manis. Bahkan Samuel berintegritas. Saudaraku, saudara, buktinya apa? Sejak Samuel muda sampai tua, waktu dia menjadi, saudaraku, nabi Tuhan sampai dia mau berhenti karena dia udah mau meninggal. Karena ada juga Raja Saul yang diurapi. Kalau nanti Anda baca, Samuel sampai berkata, pernahkah sejak muda aku mencuri, merampas lembu kalian? Tidak ada orang Israel yang menuduh, oh ya kamu pernah.
Oh, kamu pernah punya utang nggak bayar? Ya kan, kalau kita berani nggak, saudaraku? Apakah ada orang se-Indonesia yang pernah saya rugikan? Anda berani bertanya gitu? Oh, langsung muncul semua. Samuel benar-benar punya integritas, ya kan, saudaraku? Nah, saudaraku, mari kita belajar, saudaraku, bahwa kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa biar nanti orang-orang kerjaan yang sekerja dengan saudara, mereka akan tanya, kamu nih loh kok baik banget, kok rajin banget. Kamu ini ke gereja mana sih? Siapa sih nama pendetamu? Wah, itu orang sampai akhirnya pingin datang ke gereja. Amin, saudaraku. Oh, pingin kenal sama pendeta Anda yang paling ganteng. Amin, saudaraku. Nah, tapi kalau sobat kelakuan kita kayak setan. Wih, perkataan kita seperti nenek lampir. Lalu kemudian, saudaraku, sikap kita jahat seperti adik perempuannya Lucifer. Maka orang tanya, kamu ini agama apa sih? Kamu ke gereja mana sih? Pendetamu itu ngajar apa sih? Maka jelas, saudaraku, itu akan mempermalukan, ya. Nah, jadi kalau ada yang bodoh begitu, bilang, pasti bukan dari BMC New York, ya. Pasti itu dari gereja yang lain. Iya kan, saudaraku? Nah, kesimpulannya, mari kita belajar benar-benar hormati Tuhan. Saudara sekalian, hormati Tuhan, sebab itu sangat menentukan perlakuan Tuhan bagi kita. Respect God. Mari kita belajar. Dan apa tanda orang yang menghormati Tuhan? Seperti Samuel, kita belajar yang pertama, dengar-dengaran terhadap Tuhan. Jangan ulangi kebodohan Imam Eli dan keluarganya, yang cuman dengar firman, tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka meremehkan firman. Yang kedua, tidak mendukakan Roh Kudus. Ayo hari ini jangan buat hati Tuhan berduka cita karena sikap dan perlakuan kita, tapi biar Tuhan bersuka cita. Dan yang ketiga, mempermuliakan nama Tuhan. Biar akhirnya orang tahu, wow, kamu adalah anak Tuhan. Oh, kamu pengikut Kristus. Dan aku sungguh kagum dengan kamu. Saudara sekalian, hari ini kita belajar, mari hormatilah Tuhan. Karena saat kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Tapi sebaliknya saat kita menghina, merendahkan Tuhan, maka Tuhan akan menghina kita. Saudara, kalau dihina manusia saja, kita seringkali bisa, wah, bingung. Apalagi kalau Tuhan yang hina. Waduh, saudara-saudara, itu bahaya besar. Hari ini, sebelum terlambat, kegagalan dan kehancuran Imam Eli, mari kita bertobat, kita minta anugerah Tuhan, supaya kita menjadi seperti Samuel dan keluarga Samuel, yang benar-benar menghormati Tuhan, respect to God. Dan saya percaya sebelum kita menerima pengurapan, izinkan Tuhan yang Maha Kudus menjamah kita. Dia mencari kita orang berdosa, supaya kita bertobat, dan kita mau hidup menghormati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami mau belajar tidak lagi mendukakan hati Tuhan. Dan ajari kami, Tuhan, selalu mempermuliakan, membuat kerajaan sorga dipermuliakan. Nama Tuhan sungguh dibanggakan, dielukan. Tuhan, itu sebabnya hari ini kami tidak lagi mau merendahkan, menghina Tuhan. Kami tidak mau kurang menghormati Tuhan seperti yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli, sampai mereka mengalami banyak hal-hal yang sangat mengerikan. Tetapi kami mau belajar menghormati Tuhan seperti Samuel sejak masa mudanya sampai sepanjang umur hidupnya, Tuhan. Biar kami minta jaminan-Mu, Tuhan. Kami minta perkenanan, Tuhan, supaya kami tetap bisa, Tuhan, menghormati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah pengaruh dunia yang semakin, oh Tuhan, menunjukkan kurangnya rasa hormat, hilangnya rasa hormat, tapi kami mau tetap punya rasa hormat. Sebab saat kami menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kami. Itulah janji-Mu buat setiap kami, Tuhan. Bapa, Engkau bicara Roh Kudus lebih dalam lagi, dalam area-area mana yang kami selama ini kurang dengar-dengaran dengan Tuhan. Di area-area mana yang selama ini kami masih menduka citakan hati Tuhan. Roh Kudus, Kau bicara buat kami.
bagaimana cara kami bisa lebih mempermuliakan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali kurang hormat dengan Tuhan saat kami beribadah. Ampuni kalau kami kurang hormat saat kami memberi persembahan, saat kami melayani Tuhan, saat kami membaca Alkitab, saat kami Tuhan bekerja maupun kemanapun kami pergi. Hari ini kami mau terus menghormati Tuhan, sehingga janji-Mu ya dan amin. Siapa menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau sampai kami dihormati Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan nyata buat hidup kami. Berkati semua Tuhan kami. Dan sekarang hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Roh Kudus, Engkau yang ambil alih hidup kami, supaya kami senantiasa menghormati Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan saudara. Anda, dimanapun Anda yang menyaksikan, Anda boleh ambil minyak pengurapan. Dan mari kita akan bersama-sama katakan, katakan dalam nama Yesus. Kami mengakui bahwa ini adalah minyak pengurapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan memerdekakan kami dari setiap kuk dan belenggu musuh. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Tuhan memberi hikmat raja-raja, hikmat Daniel, hikmat Salomo saat kami terima pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan akan membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari sekarang saudaraku taruh sebagian minyak pengurapan di jari saudara, dan Anda boleh urapi dalam nama Yesus. Kami terima pengurapan yang kudus dari Tuhan. Kami terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kemurahan-Mu dicurahkan buat setiap kami. Berkat-Mu dilimpahkan buat anak-anak-Mu Tuhan. Itu sebabnya mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu dicurahkan dalam nama Yesus. Berkat-Mu Tuhan. Biar kami terus dengar-dengaran. Ayo coba urapi telinga saudara. Tanda juga kita minta supaya kedua telinga rohani kita juga dengar-dengaran dengan Tuhan. Tidak tegar tengkuk lagi, tapi rendah hati. Mau dididik Tuhan, mau diajar, hati kita tetap murni, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, supaya kami terus mempermuliakan Tuhan, membuat hati Tuhan bersukacita. Sekarang bagi suami, Anda boleh urapi istri saudara. Anda orang tua boleh urapi anak saudara dalam nama Yesus. Biar pengurapan yang kudus mengalir, membuat setiap kami sekeluarga menjadi seperti keluarga Samuel yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan Tuhan sungguh memakai hidup kami, memelihara, membela apa yang kami ucapkan. Tuhan tidak pernah membuatnya gugur. Tuhan selalu menepati, karena apa yang kami kerjakan, kami ucapkan adalah apa yang sesuai dengan hati dan jiwa Tuhan. Berkati Pastor Yongki keluarga, biar Tuhan memakai dan memberi kesehatan, hikmat dan juga inspirasi, terobosan, dan juga Tuhan terus anugerahi Tuhan dengan semua tim pengurus BMC New York dan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang terus membawa kami mengalami terobosan demi terobosan. Kami sungguh-sungguh terus berapi-api menyukakan hati Tuhan melalui kehidupan, perkataan, dan tindakan kami Tuhan. Juga untuk setiap Tuhan yang hadir, hamba-hamba Tuhan dan baik dari manapun, biar Kau memberkati Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semua. Dan Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk BMC Colorado, BMC Philadelphia. Anugerah Tuhan menyertai kami semua. Juga untuk gereja-gereja yang ada Tuhan di Amerika ini. Tuhan tolong untuk pemerintah Amerika dan juga Indonesia. Biar Tuhan bangsa-bangsa, kami kembalikan segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang mau menghormati Tuhan, sama-sama katakan, amin.